Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nani Nurhayati di sini, Widya Channel. Belajar yuk. Nah, teman-teman, kita lanjut untuk belajar soal-soal kompetensi teknis bidang ya. Sebelumnya, jangan lupa di subscribe, comment, and share. Terima kasih. Before we begin our study, it is better for us to read Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Yang dimaksud dengan pemberian air susu ibu eksklusif dalam ketentuan ini adalah pemberian hanya air susu ibu selama 6 bulan dan dapat terus dilanjutkan sampai dengan usia A. 1 tahun, B. 2 tahun, C. 3 tahun, D. 4 tahun, atau E. 5 tahun. Ya. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 128 Ayat 1 yang dimaksud dengan pemberian air susu ibu eksklusif dalam ketentuan ini adalah pemberian hanya air susu ibu selama 6 bulan dan dapat dilanjutkan sampai dengan usia 2 tahun dengan memberikan makanan pendamping air susu ibu atau MPASI sebagai tambahan makanan sesuai dengan kebutuhan bayi. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 2. Wanita 30 tahun datang ke poli kandungan ingin kontrasepsi karena telah memiliki 5 anak. Anda menganjurkan menggunakan kontrasepsi hormonal. Bagaimanakah cara kerja kontrasepsi tersebut? A. Mencegah ovulasi, mematikan sperma, mengganggu motilitas sperma, mencegah implantasi hasil konsepsi, atau E. Mencegah pertemuan ovum dan sperma. Jawabannya adalah kontrasepsi itu mencegah ovulasi. Kerja utama dari pil kombinasi adalah menekan pelepasan sel telur dari ovarium. Ditambah lagi sperma akan mengalami banyak kesulitan untuk masuk ke rongga rahim karena lendir serviknya menjadi kental. Pertemuan sperma dan ovum dihalangi dengan berkurangnya pergerakan tuba sehingga transfer ovum di sini tidak optimal. Jadi mencegah ovulasi. Oke, nomor 3. Tujuan dikembangkannya posyandu sejalan dengan tujuan pembangunan kesehatan, yaitu mempercepat penurunan angka kematian bayi dan angka balita dan angka kelahiran. B. Memperoleh layanan secara profesional dalam pemecahan masalah kesehatan, terutama terkait kesehatan ibu dan anak. C. Meningkatkan pemahaman dan fasilitasi tumbuh dan berkembangnya posyandu. Untuk itu diperlukan fasilitator pemberdayaan kader posyandu. D. Tercapainya pemberdayaan tokoh masyarakat dan kader melalui advokasi, orientasi, pelatihan, atau penyegaran, dan tercapainya pemantapan kelembagaan posyandu, atau E. Agar posyandu yang sudah mapan tersebut dapat tetap dipertahankan. Tujuan dikembangkannya posyandu yaitu untuk mempercepat penurunan angka kematian bayi, anak balita, dan penurunan angka kelahiran. Ya, jadi jawabannya A. Nomor 4, kerugian suntik 3 bulan adalah A. Resiko terhadap kesehatan itu kecil, gangguan haid, tidak berpengaruh pada hubungan suami istri. D. Tidak diperlukan pemeriksaan dalam. E. Jangka panjang. Di sini disebutkan itu kerugian suntik ya. Jadi apa? Gangguan haid. Siklus haid akan memendek atau memanjang. Perdarahan yang banyak atau sedikit. Spotting, tidak haid sama sekali. Jadi kerugian suntik itu gangguan haid. Ya. Suntik tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu. Permasalahan berat badan merupakan efek samping yang tersering. Kemudian terlambatnya kembali kesuburan setelah penghentian pemakaian. Terjadi perubahan pada lipid serum pada penggunaan jangka panjang. Ya, ini udah ketemu ya, serosa. Lohea ini berwarna kuning kecoklatan. Ya, kuning kecoklatan.
karena mengandung serum, leukosit, dan robekan atau laserasi plasenta. Muncul pada hari ke-8 sampai hari ke-14 ya. Ini kan 3 sampai 7, berarti di sini 8 sampai 14. Merupakan tahapan lohea serosa. Ya. Pencegahan infeksi pada asuhan persalinan normal terdiri dari kecuali cuci tangan, perlindungan diri, menggunakan tangan bersih, penggunaan antiseptik dan disinfektan, pembuangan sampah. Ya, kecualinya yaitu jangan terkecoh ya, baca yang teliti. Ya, yaitu menggunakan tangan yang bersih ya. Kita kan harus perlindungan. Jadi kalau persalinan normal harus pakai sarung tangan ya, bukan menggunakan tangan yang bersih. Nomor 7. Standar perilaku seorang bidan dalam melaksanakan profesinya disebut kode etik bidan, legal, undang-undang, peraturan pemerintah atau SOP. Kode etik ya. Ya, kode etik bidan itu merupakan standar perilaku seorang bidan dalam melaksanakan profesinya. Nomor 8. Pemberian imunisasi TT diberikan jika ibu hamil belum memiliki status T5, T4, T3, T2, T1. Pemberian imunisasi TT diberikan yang belum memiliki status T5. Imunisasi TT diberikan jika ibu hamil belum memiliki status T5 dan upaya deteksi dini komplikasi kehamilan dan persalinan melalui penggunaan buku kesehatan ibu dan anak serta penanganan kedaruratan yang terjadi selama masa kehamilan dan persalinan. Nomor 9. Pelayanan kesehatan bayi, balita, dan anak prasekolah difokuskan kepada ASI eksklusif, imunisasi dasar, makanan tambahan, vitamin A atau semuanya benar. Pelayanan kesehatan bayi, balita, dan anak prasekolah itu semuanya benar ya. Pelayanan kesehatan bayi, balita, dan anak prasekolah difokuskan pada pemberian ASI eksklusif, pemberian imunisasi dasar, pemberian makanan tambahan, vitamin A, pemantauan tumbuh kembang, pemberian imunisasi booster, serta manajemen terpadu jika bayi dan balita mengalami sakit. Ya, itu pelayanan kesehatan bayi, balita, dan anak prasekolah. Nomor 10. Konseling perkawinan atau nasihat perkawinan bagi remaja atau pasangan yang akan menikah dengan harapan bahwa pasangan akan mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang cukup tinggi dalam membentuk A. Keluarga yang bahagia berkualitas, keluarga yang berantakan, broken home, keluarga yang berkualitas saja, atau anak yang tidak sehat. Ya. Jawabannya adalah keluarga yang bahagia dan berkualitas. Ya, bisa berantakan, salah, broken home, apalagi anak yang tidak sehat juga salah. Jangan terkecoh dengan yang ini. Ya. Oke. Nomor 11. Keempat yaitu kontak ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang keempat atau lebih untuk mendapatkan pelayanan antenatal sesuai dengan standar ketentuan. Salah satu yang paling tepat adalah minimal 2 kali kontak pada trimester 1, minimal 1 kali kontak pada trimester 3, minimal 2 kali kontak pada trimester 3, minimal 3 kali kontak pada trimester 3, minimal 4 kali kontak pada trimester 1. Jawabannya adalah minimal 2 kali kontak ya pada trimester 3. Jawabannya yang C. K1 itu pemeriksaan kehamilan sesuai standar pada trimester pertama. K2 tambah K1 sesuai standar pertama dan kedua kehamilan. K3 itu adalah pemeriksaan kehamilan standar pada trimester pertama, kedua, dan ketiga. Dan keempat adalah K3 tambah pemeriksaan ketika mendekati persalinan ya. Nah, itu adalah ketentuan yang tepat ya selama hamil itu minimal 4 kali kunjungan ya.
ibu hamil. Nah, sekarang semenjak COVID jadi berapa? Jadi 6, yaitu 2 kali pada trimester 1, 1 kali pada trimester 2, dan 3 kali pada trimester 3. Kenapa? Karena pada trimester 1 dan trimester 3 itu ditambah dengan kunjungan pemeriksaan AMC pada dokter, ya. Oke, nomor 12. Bidan mengkaji kesehatan keluarga di komunitas membutuhkan suatu pengkajian mengenai kegiatan sehari-hari kepala keluarga di luar pekerjaan tetap. Hal ini agar dapat memberikan asuhan sesuai dengan kewenangannya dan dapat didokumentasikan dengan baik. Apakah data yang perlu dikaji pada kegiatan tersebut? A. Data dasar keluarga, sosial budaya keluarga, status kesehatan ekonomi, riwayat penyakit yang pernah diderita, data lingkungan komunitas. Jawabannya adalah data dasar keluarga. Data dasar keluarga adalah gambaran menyeluruh potensi dan perkembangan keluarga, meliputi potensi sumber daya manusia, perkembangan kesehatan, pendidikan, ya, penguasaan aset ekonomi, sosial keluarga, partisipasi anggota keluarga dalam proses pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Jadi di situ udah lengkap ya data dasar keluarga yang perlu dikaji bidan. Oke, nomor 13. Ruang lingkup kebidanan komunitas dalam bidang preventif kecuali imunisasi terhadap bayi dan anak balita serta ibu hamil, pemberian tablet FE, pemeriksaan kehamilan NIPAS, posyandu untuk penimbangan dan pemantauan kesehatan balita, atau ASI eksklusif. Ya, kalau preventif itu pencegahan penyakit. Jadi jawabannya apa? Imunisasi terhadap bayi dan balita serta ibu hamil, pemberian tablet FE, pemeriksaan kehamilan NIPAS, posyandu untuk penimbangan, ya. Jadi kecualinya apa? Kecualinya ASI eksklusif. Jawabannya E. Oke, lanjut. Ruang lingkup kebidanan komunitas dalam bidang promotif. Kecuali A. Informasi tentang imunisasi pada ibu yang memiliki bayi, penyuluhan tentang kesehatan ibu hamil, informasi tentang tanda bahaya kehamilan, ASI eksklusif, atau pemberian tablet FE, ya. Promosi itu apa? Promosi kesehatan berarti memberikan informasi, penyuluhan, informasi gitu ya. Jadi kecualinya adalah pemberian tablet FE. Oke, nomor 15. NKKBS merupakan kepanjangan dari Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera, Norma Keluarga Kecil Besar Sejahtera, Norma Keluarga Kurang Bahagia Sejahtera, Norma Keluarga Kecil Bahagia Sehat, Norma Keluarga Kelompok Bahagia Sejahtera. Jawabannya yang A. Ini acak-acakan, maaf ya. Yang ininya yang salah. Yang ininya yang salah. Yang ini, kemudian yang ini, ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera, ya. Nomor 16. Kegiatan pokok PWSKIA meliputi A. Pelayanan antenatal sesuai standar bagi seluruh ibu hamil di semua fasilitas kesehatan. Peningkatan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan kompeten diarahkan ke fasilitas kesehatan. Peningkatan pelayanan bagi seluruh ibu NIPAS sesuai standar di semua fasilitas kesehatan. D. Peningkatan pelayanan bagi seluruh neonatus sesuai standar di semua fasilitas kesehatan puskesmas atau semua benar, ya. Itu semua benar, yaitu kegiatan PWSKIA itu meliputi peningkatan pelayanan antenatal, kemudian pertolongan persalinan, ibu NIPAS, ya,
neonatus, meningkatkan deteksi resiko ya, penanganan komplikasi ya. Nomor 17. Faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan adalah power, passenger, passage, psikologi, semua benar. Ya, jawabannya semua benar ya. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Passage adalah jalan lahir, passenger janin dan plasenta. Power, kekuatan, dan psikologi juga mempengaruhi. Ya, yang kelima itu penolong. Ya. Udah ya. Sekian pembahasan soal kali ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Kelebihannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan banyak manfaat. Jangan lupa di-subscribe, comment, and share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.